ngomong fisikawan itu kan karena keserakahan manusia ngomong fisikawan disuruh membuat senjata untuk perang. Sama makanya pernah lihat tahu mendengar bom atom. Jadi bicara dengan tuwili tapi bisa berdasi orang sak tepo. Emang bom bukannya kayak sak mene ya? Ini adalah foto paling bersejarah dalam fisika. Sebanyak 29 ilmuwan berkumpul dan berdebat dalam satu forum yang disebut Konferensi Solvay kelima. Dan mereka bukan orang sembarangan, karena mereka adalah para fisikawan peraih Nobel, termasuk di dalamnya ada Einstein. Apa yang mereka perdebatkan? Mereka berdebat tentang teori kuantum yang waktu itu baru saja lahir. Teori yang mengubah total cara pandang para fisikawan terhadap fisika itu sendiri. Teori yang mengatakan bahwa dalam level atom, fisika bukan lagi ilmu pasti, tapi sudah berubah menjadi ilmu ketidakpastian. Sampai Einstein sendiri menentang teori kuantum dengan mengatakan Tuhan tidak bermain dadu. Einstein published his theory of relativity more than 40 years ago now. Never embraced the quantum world it revealed. God knows what he does. Precisely. Nah, tapi di luar perdebatannya soal teori kuantum, ada hal menarik dari foto ini, yaitu bahwa 3 orang dalam foto ini ada di film Oppenheimer, yaitu Albert Einstein, Niels Bohr, dan Werner Heisenberg. Niels, meet J. Robert Oppenheimer. Yes. Mengapa 3 orang ini dimunculkan di film Oppenheimer? Karena mereka adalah gurunya Oppenheimer. Buat kalian yang belum tahu, Oppenheimer adalah film sejarah yang menceritakan proses terciptanya bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Dan tokoh utama yang diangkat dalam film ini adalah Oppenheimer, fisikawan Amerika yang memimpin proyek Manhattan, proyek pembuatan bom atom. Tapi Oppenheimer tidak akan bisa membuat bom atom tanpa berguru pada 3 orang ini. Karena mereka adalah para pendiri teori kuantum, dan merekalah yang paling mengerti mengapa bom atom bisa dibuat. We've all heard about Einstein and Sinner's letter to Roosevelt warning him the Germans can make a bomb, and I know what it means for the Nazis to have a bomb. Jadi tonton video ini sampai habis, kita akan bahas kisah Oppenheimer dan ketiga gurunya ini. Yang pasti bakal seru, karena ini bukan sekedar sejarah terciptanya bom atom, tapi ini adalah sejarah keterlibatan fisika dalam perang. Kisah tentang orang-orang jenius yang kalau sudah berurusan dengan perang, akibatnya bisa fatal. Mereka bisa menciptakan senjata yang sebelumnya tidak pernah ada. We have to make the politicians understand this isn't a new weapon. It's a new world. And if the truth is catastrophic, then you stop. Dari tempatnya para dewa dan memberikannya pada manusia. Api itu simbol pengetahuan. Jadi dengan api itu, manusia punya peradaban. Tapi akibat perbuatannya, dia dihukum oleh Zeus dengan dirantai dan disiksa. Mengapa kuat ini disampaikan? Karena kisahnya Oppenheimer mirip dengan kisahnya Prometheus. Dia terkenal karena menciptakan bom atom, sehingga disebut bapaknya bom atom. Ironinya, selesai menciptakan bom atom dan Amerika menang perang setelah bom atom itu dijatuhkan di Jepang, Oppenheimer malah diperlakukan tidak adil. Dia difitnah sebagai mata-mata Rusia dan komunis. Ada yang agamanya Yunani yang menunggu ya. No spy, no sound. Gentlemen, let's not get sidetracked. Akibatnya dia disidang sampai surat izin keamanannya dicabut. Jadi nasibnya sama seperti Prometheus, yang setelah memberikan sesuatu yang berharga pada manusia, justru dia malah dihukum. Nah, tapi kita akan mundur ke belakang supaya kalian tahu siapa Oppenheimer dan mengapa sampai bisa menciptakan bom atom. Oppenheimer adalah orang Amerika, lahir di Amerika. Oppenheimer sejak muda sudah dikenal sebagai anak jenius. Dia lulus kuliah dari Harvard hanya dalam waktu 3 tahun dan lulus cum laude. Dia dikenal multitalenta, menguasai banyak ilmu, sains, filsafat, literatur, sampai menguasai banyak bahasa. Diceritakan di film Oppenheimer, sewaktu dia berkunjung ke Belanda, dia bisa menguasai bahasa Belanda hanya dalam waktu 6 minggu. The boss seemed to us my love for Dutch and at home. You learn enough Dutch in 6 weeks to get a lecture on quantum mechanics. I have to challenge myself. Dan kemampuan bahasanya juga yang membuat dia bisa membaca kitab Hindu dalam bahasa aslinya. Sanskrit. Sehingga dia terkenal dengan quotes-nya yang diambil dari kitab Bhagavad Gita.
become death, destroyer of worlds. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Tapi di balik kecerdasannya, Oppenheimer adalah pribadi yang complicated. Dia mudah stres dan emosional. Diduga dia punya penyakit skizofrenia. Ngeri ya. Have you had any sleep? Sewaktu dia kuliah di Cambridge, Inggris, dia bahkan sempat berniat meracuni dosennya dengan sianida karena tidak tahan dengan bulian sang dosen yang menganggapnya tidak becus dalam praktikum. Ya, walaupun pada akhirnya dicegahnya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan dia keluar dari Cambridge dan pindah ke Jerman untuk mendalami fisika kuantum. Fisika kuantum itulah yang membuat Oppenheimer menemukan jalannya. Dia sudah menjadi PhD di umur 23 tahun. Lalu dia kembali ke Amerika dan menjadi yang pertama mengajar fisika kuantum di Amerika. I hear you want to start a school of quantum theory. I am starting it next door. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Oppenheimer bisa berhubungan dengan 3 orang pendiri teori kuantum dan bagaimana itu mengantarnya menjadi bapaknya bom atom. Pertama, kalian perlu tahu dulu siapa 3 orang ini. Einstein, Niels Bohr, dan Heisenberg. Pertama, Einstein. Semua orang sudah tahu, dia jenius karena menemukan teori relativitas dan menemukan rumus EmC². Tapi poin pentingnya adalah Einstein lah yang menginisiasi lahirnya teori kuantum, yaitu setelah dia menemukan efek fotoelektrik yang menyimpulkan bahwa cahaya bukan hanya berperilaku sebagai gelombang, tapi juga berperilaku sebagai partikel. Dan itulah paradoks dari fisika kuantum. Is light made up of particles or waves? Quantum mechanics says it's both. How can it be both? It can't. But it is. It's paradoxical, and yet it works. Orang yang kedua yang harus kalian kenal adalah Niels Bohr. Niels Bohr adalah orang yang menemukan struktur atom. Jadi gambaran atom yang selama ini kalian lihat, bahwa atom itu seperti planet, ada inti atom di tengah dan elektron mengelilinginya, itu adalah temuan Niels Bohr. Sehingga model atom ini disebut model atom Bohr. Jadi kontribusi Niels Bohr ini sangat besar dalam perkembangan atom, termasuk dalam teori kuantum. Karena teori kuantum tidak akan ada tanpa struktur atomnya Niels Bohr. Dan orang yang ketiga yang harus kalian kenal adalah Heisenberg. Heisenberg menemukan sebuah prinsip paling penting dalam teori kuantum, yaitu prinsip ketidakpastian. Prinsip ini mengatakan bahwa di level kuantum, sebuah partikel tidak bisa ditentukan di mana posisinya dan kecepatannya sekaligus, yang mana itu bertentangan dalam fisika klasik. Prinsip inilah yang menyebabkan Einstein dan Niels Bohr berdebat. Niels Bohr menyimpulkan bahwa di dunia kuantum, realitas objek menjadi tidak pasti. Bahkan dia berani mengatakan bahwa realitas itu sifatnya subjektif. Dan kesimpulan ini tidak disukai Einstein, sehingga keluarlah kata-kata yang terkenal dari Einstein, Tuhan tidak bermain dadu. Dan Bohr membalasnya dengan mengatakan, Einstein, stop memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukannya. Buat kalian yang masih bingung, silahkan tonton kembali seri Fisika Kuantum di channel ini. Tapi poinnya adalah, 3 orang ini adalah mbahnya teori kuantum, karena fisika kuantum berasal dari mereka bertiga. Nah, sekarang kita bahas bagaimana 3 orang ini menjadi sebab adanya bom atom, dan pada akhirnya menjadi mentornya Oppenheimer dalam menciptakan bom atom. Pertama, kalian harus tahu dulu situasi Einstein di Jerman. Einstein itu orang Jerman, dan dia orang Yahudi. Di tahun 1930-an, di Jerman terjadi krisis ekonomi akibat kalah di Perang Dunia Pertama, dan Hitler menuduh Yahudi sebagai biang keroknya, sehingga Hitler ingin membersihkan Jerman dari orang-orang Yahudi. Otomatis, Einstein pun menjadi sasaran. Bahkan fisika kuantum dianggap Hitler sebagai ciptaannya orang Yahudi. Hitler called quantum physics Jewish science and right to Einstein's fate. Einstein pun terancam pembunuhan. Di sebuah majalah, Einstein bahkan dilabeli not yet hanged, belum digantung. Maka Einstein pun lari ke Amerika untuk menyelamatkan diri dan memilih tetap tinggal di Amerika. Disitulah dia bertemu dengan Oppenheimer. Ya, walaupun pada waktu itu belum berbicara soal bom atom, tapi yang pasti Oppenheimer pun adalah salah satu orang yang membantu orang-orang Yahudi keluar dari Jerman. They think that socialism is a bigger threat than fascism. Not for long. Look at what the Nazis are doing to the Jews. I send funds to colleagues in Germany to emigrate. I have to do something. Lalu kapan isu bom atom itu mulai muncul? Yaitu pada tahun 1938,
setahun sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua atau 7 tahun setelah Einstein pindah ke Amerika. Jadi pada waktu itu dunia fisika heboh karena kawan Jerman menemukan fisi nuklir, yaitu pembelahan inti atom. What? What is it? They've done a hot shelf in Germany. They split the uranium nucleus. It's a nuclear fission. They did it. They split the atom. Nah, begitu berita ini sampai di telinga Einstein di Amerika, Einstein langsung menulis surat kepada Presiden Roosevelt, Presiden Amerika pada waktu itu, bahwa fenomena ini bisa mengantar Jerman pada pembuatan bom atom. Einstein memperingatkan dalam suratnya bahwa kalau bom atom itu dibawa dalam sebuah kapal dan diledakkan di pelabuhan, seluruh pelabuhan akan hancur, berikut daerah sekitarnya. We've all heard about Einstein and sent his letter to Roosevelt warning him that Germans could make a bomb, and I know what it means for the Nazis to have a bomb. Surat inilah yang menginisiasi Amerika memulai proyek Manhattan, proyek pembuatan bom atom, untuk mengcounter bom atomnya Jerman. Dan Oppenheimer terpilih menjadi pemimpin proyek ini. Now I'm looking for a project director. And my name came up. Even though you brought quantum physics to America, which made me curious. Oppenheimer pun segera mengumpulkan para fisikawan terbaik untuk bergabung dalam proyek ini. It's about unleashing a strong force before the Nazis do. Pertanyaannya, apakah Jerman benar-benar membuat bom atom? Nah, sebelum bicara soal bom atomnya Jerman, kita akan bahas dulu tentang Heisenberg di Jerman. Heisenberg adalah orang Jerman, sama seperti Einstein. Bedanya, Heisenberg bukan orang Yahudi, jadi dia relatif aman di Jerman. Sama seperti Einstein, Heisenberg pun adalah fisikawan jenius. Pada umur 25 tahun, dia sudah menjadi profesor termuda di Jerman. Dan yang jelas, dia adalah salah satu pionir teori kuantum. Nah, salah satu muridnya Heisenberg adalah Oppenheimer. Oppenheimer belajar fisika kuantum dari Heisenberg ketika dia kuliah di Jerman. Yes, I like to pick on monkeys. Probably because you inspired it. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah Jerman membuat bom atom? Dugaan Einstein benar bahwa Jerman memang memulai proyek pembuatan bom atom. Dan siapa yang jam apa dari ini Asia mau? Jam 1. Jam 1. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana cerita kisah dramatis para fisikawan, orang pintar-pintar dikormateni wong. Ya, makanya dari itu Abraham gak gelem, akhirnya mau dibunuh dan sebagainya itu. Mau jangan biar kalau mau ngeri, wong pintar tuh mateni, ya kan? Sampean gak pintar loh sekarang gitu. Tapi makanya karena gitu belajar, gitu ya. Cuma malas sama kok. Aku mau promo, aku malas promo. Iya, aku lupa. Aku mau. Ini minta tolong belajar sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Karena Anda sudah tidak dibunuh lagi sama orang-orang kayak mereka itu. Karena jadilah pionir kayak Indonesia, kayak umat, kayak Islam gitu kan. Minta tolong gitu. Iya. Tak nih,